Hello, welcome back to Geli Geli Sageri ya. Eh, udah lama nggak ketemu kalian juga. Gue tau lah, follower gue cuma 50. Itu juga kayak jarang nonton, but it's okay. Gue cuma pengen share mengenai kehidupan gue. Yang menarik boleh diambil, yang menarik, yang positif boleh diambil, yang negatif buang aja. Hari ini gue mau membahas satu kejadian yang baru aja gue alami. Uh, dari judulnya kan mungkin ngajak kawin. Jadi ini satu kejadian yang baru-baru gue alami. Gue menuju ke kantor gue. Terus waktu keluar dari gang, seperti biasa gue kan ngeliat kiri kanan. Itu kan di pertigaan dan di jalan kecil juga, kiri kanan. Gue lihat sih sebelah kiri ada, sebenarnya bukan moge sih, motor sport yang warna biru. Kalian tau lah, udah lazim lah semuanya udah pada tahu, biru putih, lambangnya S. Gue lupa lambangnya yang Garputala atau kayaknya Garputala nih. Yang gue orangnya kayak gue agak gendut. Terus gue ambil kanan, gue belok. Karena perhitungan gue adalah dia masih jauh, dia masih jauh, mungkin sekitar berapa ya, 3 meter, 2 meteran di gang, jadi harus lebih pelan. Jadi pikiran gue kayak gitu, akhirnya gue langsung belok kanan. Terus ada ibu-ibu dorong bayi di sebelah kiri. Jadi tigaan kan gini nih, ini dari tempat gue nih. Ini motornya ada di sebelah sini. Ini bayangin begini ya nih. Nah, begini. Motor dari sebelah sini, di sini ada ibu-ibu yang dorong kereta bayi. Gue belok kanan, entah gimana si pengendara moge ini dia mau nyelip dong dari tengah antara si kereta bayi gue, which is itu udah sempit banget itu jalanannya kan. Terus dia tetap nyelip maksa gue nggak tahu apakah di gang dengan kecepatan dia yang super duper dia nggak bisa ngerem, atau emang niatnya mau nyelakain, atau mau mungkin warning gue, atau gue nggak ngerti apa. Tapi yang jelas itu tindakannya bahaya banget sih, karena membahayakan si anak kecil yang ada di sini, ibu dan yang bawa kereta bayi itu. Kan itu bahaya banget sebenarnya. Nah, jadi gue bingung, kaget gue karena di sela yang kecil tiba-tiba nih badak ini lewat gitu. Saya tengah-tengah kaget dong, apa sih maksudnya, gue juga gak ngerti gitu. Tapi gue gak terpancing emosi, gue jalan aja biasa. Terus dia kayak ngomel ke depan gue, dia jadi sengaja malangin biar gue nabrak gitu. Bukan biar gue nabrak, tapi sengaja kayak, lu tau gak sih, kayak ngeledek gitu, berhenti gini 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 gitu. Terus gue diem aja. Misalnya gue yang stay cool, gue ngerem, ya udahlah, kalau terus gue kalau mau jalan jalan aja, atau kalau mau berhenti berhenti. Gue jalan aja, gue lihat dia mau ngapain gitu. Gue pantengin dari belakang dia mau ngapain. Jadi kan kalau misalnya lu males dengan mau ngeladenin orang, kalau lu males ngeladenin orang, ya kan, lu akan lari cabut gitu. Kalau enggak, gue pantengin antara mau dan enggak sih gue. Jadi gue, ini orang mau ngapain, gue liatin. Terus dia dren 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 dren, liatin. Terus dia ngedubel dubel dubel dubel, cabut. Akhirnya dicabut. Gue cuma ngeliatin doang, ngapain ini, kalau mau turun-turun, kalau enggak ya udah jalan gitu. Terus akhirnya dicabut jalan. Nah, jadi ini satu hal yang gue pikir bukan agak sih, tapi kayak hal yang membingungkan untuk gue. Sejujurnya sih untuk gue membingungkan, karena gue jadi, pertama gue sih ya dalam tragedi itu, dalam kejadian itu sih, mungkin gue ada andil gue juga, mungkin gue juga salah, gue nggak tahu. Tapi kalian juga boleh komen apakah salah gue dengan pemikiran gue sih. Pemikiran gue harusnya di gang tidak cepat, dengan jarak 3 meter. Harusnya di gang sekecil itu, gangnya kecil, cuman muat 1,5 mobil. Kalau 2 mobil paksa banget gitu. Jadi kalau misalnya ada mobil 2 arah, satu akan ngalah gitu, di daerah Trogong, Haji Batong. Nah, yang terjadi tuh kayak gitu. Jadi gue
Gue nggak ngerti, akhirnya gue berpikir, apakah semua moge seperti itu? Karena dengan gimmick dia mau ngajak kawin, yang ngajak ke belakang sih, kalau kalau apa, kalau lihat apa namanya, sorry, anjing atau kucing mau kawin biasanya kan kayak gitu kan, kayak ngasih lihat bokongnya. Jadi gue, ya gue normal, jadi gue gak tertarik juga sama si orang itu, si cowok itu. Tapi ini satu dinamika yang sebetulnya terjadi di masyarakat Indonesia sih kalau gue lihat ya. Seringnya kita tuh apa ya, punya mindset bahwa orang yang pakai motor gede itu lebih bukan lebih agak arogan. Nggak semuanya, tetapi banyak oknumnya seperti itu. Gue juga gak menafikan bahwa banyak juga yang motornya biasa, arogan juga gitu. Tapi gue ngerasa kayak orang yang pakai moge tuh punya nilai plus untuk arogan gitu. Punya nilai lebih untuk arogan dan punya nilai lebih untuk dinilai arogan gitu. Dalam berkendara. Yang pertama yang ngebut, ngebut pasti ngebut lebih dari kita gitu ya, yang punya batas biasa untuk moge yang sport atau moge yang Harley dan sebagainya gitu. Dan ya hal itu terjadi sih di Indonesia. Gua nggak tahu, tapi menurut gua kayak sebagian besar orang di Indo berpikir kayak gitu. Jadi yang motor gede pasti punya nilai, bukan punya punya peluang untuk dinilai lebih bahwa kalian tuh arogan. Jadi gue jujur aja kejadian tadi bikin males karena sebelumnya juga pernah kejadian di daerah PIM karena cewek gue juga di daerah PIM kerjanya, gue anter terus jaraknya lebih jauh dari yang tadi padahal jaraknya tuh jadi si moge moge sorry motor, ya motor besar, motor sport itu dia jaraknya mungkin sekitar 6 mobil di belakang, enggak, 3 mobil lah, 3 mobil di belakang. Maksud gue ini misal jaraknya gue nggak tahu pasti, tapi ya kira-kira kalau di parkir sejajar tuh kayak 3 mobil, diparkir ke belakang tuh 3 mobil lah ibaratnya jaraknya. Terus karena gue mau muter balik, gue ambil kanan. Tiba-tiba dia marah. Yang dia lakukan ngegas. Maksud gue, yang tadinya perhitungan gue harusnya dapet, jadi kagak dapet. Jadi dia tuh sweat, dia dijemput, disalip sama dia. Gue bingung. Anjir nih orang kenapa? Jadi harusnya dia kosong di kiri, kan gue mepet mau ke trotoar. Oh, kejadiannya mirip coy, kejadiannya mirip. Jadi kan gue mau mepet trotoar nih, karena kan mau puter balik ya gitu. Jadi gue agak ke sini. Terus dia ngambilnya ke sini, padahal di sini kosong, kosong. Jadi sama kayak tadi, harusnya kan kalau misalnya di sini ibu pakai kereta baik, di sini gue, dia ngambil sini karena sini kosong. Harusnya, gue nggak tahu apakah ini bukti bahwa mereka arogan. Maksud gue, kalau niat lu adalah menghindar, lalu marah-marah, ya itu benar. Maksud gue, lu menghindar aja dulu gitu. Jadi nggak maksain. Iya, iya. Ini baru 2 kejadian sih, tapi kayak gitu. Jadi tiba-tiba dia maksain antar gue, trotoar, dan dia di tengah. Nah sih, terus dia, gue, jadi itu tuh buat gue bete. Anjir kenapa nih orang gitu kan? Maksud gue, apakah di jalanan ini hanya yang berspeedometer tinggi saja yang boleh nyalip-nyalip, terus yang tidak, yang nggak boleh nyalip-nyalip atau gimana gitu? Nyalip nggak pakai perhitungan, gue pakai perhitungan sih. Kebetulan gue orangnya aware gitu untuk melihat kiri kanan dulu, ya gitulah. Tapi ya mungkin juga gue salah juga, maksud gue ya namanya khilafan kan. Tapi yang tadi lah gue rasa, oh adegannya juga sama, dia juga begini-begini, ini minta kawin juga. Sama begitu juga. Jadi apakah apakah semua yang menggunakan motor besar seperti itu, motor sport, kalau iya kenapa sih, kenapa kayak begitu kan, kayak ya nggak ngerti juga kenapa harus searogan itu. Jadi ya
Gue pengen curhat itu aja sih, just curhat. Iya pengen itu aja, dan juga tadi juga nggak sampai ribut kok, nggak sampai berantem karena males juga gue. Jadi gue punya kecenderungan tuh kalau ribut tuh, atau ribut bukan, apa, gue keluar marah gue kalau misalnya, gue ngegocengin orang gitu. Tapi karena tadi enggak, jadi gue yang ya ada biasa, ya kan, santai aja. Kecuali dia bikin gara-gara, maksudnya kalau dia turun dan apa, dia berani ambil tindakan fisik ya itu juga fisik. Nggak peduli kalah, gue juga bilang gue gak jago, tapi ya boleh lah coba. Ah iya berarti sombong. Ya gitu, jadi aneh lah gue, menurut gue untuk orang-orang yang um, ya orang-orang yang motor gede, balik lagi gue, ini penilaian pribadi gue sih, tapi gue rasa hampir semua orang juga berpikir yang sama. Memang orang yang bermotor gede itu entah kenapa mungkin mentalitas mereka kira jadi lebih banyak, lebih banyak berani, terus ya sedikit arogansi. Jadi untuk hey kalian, terutama dua orang uh, yang gue alami, yang terjadi di gue, uh, ayolah, nggak usah arogan, mentang-mentang motornya gede, biasa aja, santai aja gitu, jalan atau jalan bersama. Nah gue heran juga yang tadi, lu kenapa di gang ngebut-ngebut, aduh, yang kecil ngebut ngerti. Ya itu aja, dan buat teman-teman nih, kalau misalnya ada masukan ke gue, dan mungkin menurut kalian gue salah, kira-kira salahnya apa sih, karena sebenarnya gue udah memperhitungkan sih, ya menurut gue sih arogan aja. Anyway, uh, ya kita lihat deh. Well, kita lihat ya, pokoknya kalian boleh tulis mungkin gue yang salah atau gimana. Itu aja untuk apa namanya tadi? Apa namanya? Nama acara gue? Elisa Geri. Elisa Geri. G Geli, Elisa Geri. Nora ya. Ya kalau misalnya punya ide boleh lah tulis, siapa tahu kan gue iya ya. Oke, thank you for watching, dan kalian juga boleh berbagi cerita di kolom komentar, silahkan. Kalau ini cuman curhat-curhat pribadi gue aja, mungkin menarik mungkin enggak, ambil positifnya, yang negatif buang. Stay tune dan tetap jaga kondisi kalian karena COVID tetap masih ada, jadi siapkan diri untuk hidup berdampingan dengan COVID ya. Oke, thank you for watching, bye.